satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib, isinya jangan undang habaib, kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Saya undang pimpinan Robil Qur'anawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Nah, kita kadang-kadang dipanggil untuk broadcast. Nah, untuk apa gitu? Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia, Pak. Gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia opo ini ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Habib Rizik Syihab yang menanggapi DPC organisasi Islam di Garut yang mengeluarkan selebaran jangan undang habaib, kecuali habaib. Sudah ada pengakuan dari lembaga nasab internasional, katanya itu pengaruh yang sangat luar biasa sekali dari begal nasab katanya. Baik, kita tonton dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib, isinya jangan undang habaib, kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Ba'alwi, saudara, dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbaq nasab, disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Belfagi ini Ba'alwi, saudara, yang njidnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang nggak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bung Rizik dalam video tersebut, apa yang dikatakan oleh Bung Rizik dalam video tersebut, atau biasa disebut oleh para pendukungnya, oleh para muhibin, yaitu HRS, Habib Rizik Syihab, yang menanggapi DPC organisasi Islam di Garut yang mengeluarkan selebaran jangan undang habaib, kecuali habaib ini sudah mendapatkan pengakuan lembaga nasab internasional, begitu. Kemudian Bung Rizik tidak terima, marah-marah, menjelaskan dan menanggapinya. Katanya sih itu pengaruh dari begal nasab, pengaruh yang sangat luar biasa sekali dari begal nasab.
Jadi intinya seperti itu. Kemudian ini ada video terbaru dari Ketua Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik As-Segaf, yang menanggapi Bang Haji Rhoma Irama, dan di situ sedikit membahas masalah tes DNA, kemudian menanggapi masalah undangan Bang Haji Rhoma Irama beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu Bang Haji Rhoma Irama pernah mengundang beberapa orang itu ke podcastnya, ahli sejarah, pakar DNA, termasuk Kiai Imad, kemudian Gus Rumel Abbas, dan beberapa orang lainnya, termasuk juga Ketua Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik As-Segaf, ya. Jadi orang-orang yang diundang oleh Bang Haji Rhoma Irama ini semuanya hadir ke podcastnya, kecuali Habib Taufik As-Segaf sebagai Ketua Rabithah Alawiyah yang tidak hadir ketika diundang oleh Bang Haji Rhoma Irama. Nah, dalam video tersebut Habib Taufik menjelaskan tentang hal itu, ya, menanggapi Bang Haji Rhoma Irama yang pernah mengundang Habib Taufik ke podcastnya beberapa waktu yang lalu. Baik, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Sampai podcast terakhir, setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik As-Segaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Inti nggak seneng sama habaib tidak ada masalah, tapi kalau kamu tadi itu terburu-buru sampai kamu tadi itu membuat framing yang tidak benar, kamu tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Itu aja. Kasihan dia, kasihan. Harapan kita dia akan bisa kembali kepada ilmiah. Monggo silahkan. Nah, kita kadang-kadang dipanggil untuk broadcast. Nah, untuk apa gitu? Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia, Pak. Gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia opo ini ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab. Paham ya maksud saya? Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haploglutnya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Kalau orang itu membahas masalah DNA, dilihat ini yang bahas apa? Oh, memang pakar DNA. Lah kalau misalnya dokter urusan pangan hewan, makanan hewan, bahas masalah DNA, panganane asu opo? Panganane kucing opo? Panganane iwak opo? Nggak apa-apa, Pak. Ini memang pakarnya. Tapi kalau masalah DNA, ya harus pakar DNA yang berbicara, gitu loh. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Habib Taufik dalam video tersebut, apa yang disampaikan oleh Ketua Rabithah dalam video tersebut terkait menanggapi Bang Haji Rhoma Irama. Jadi beberapa waktu yang lalu, seperti yang pernah sudah saya katakan tadi di awal video, Bang Haji Rhoma Irama itu pernah mengundang beberapa orang ke podcastnya, ahli sejarah, pakar DNA, Kiai Imad, Gus Rumel Abbas, dan beberapa orang lainnya, termasuk Ketua Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik As-Segaf. Semua orang yang diundang itu datang semua ke podcast Bang Haji Rhoma Irama, kecuali Ketua Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik, yang tidak bisa datang ke podcast Bang Haji Rhoma Irama. Nah, dalam video tersebut Habib Taufik itu menjelaskan alasannya kenapa tidak datang menghadiri undangan Bang Haji Rhoma Irama ke podcastnya. Ya, jadi di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Habib Taufik, termasuk menjelaskan sedikit tentang tes DNA. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi secara detail karena kalian sudah menyaksikan dan menonton, mendengarkan video tersebut ya. Namun beberapa hari yang lalu saya pernah menonton sebuah video dari Habib Rizik Syihab yang memberikan himbauan kepada ya Habib Hanif Alatas dan Rabithah Alawiyah untuk tidak datang ke podcast Bang Haji Rhoma Irama. Kenapa? Karena
Bang Haji Rhoma Irama itu tidak objektif lagi, kata Habib Rizik Syihab, ya, karena sudah memihak kepada Kiai Iman. Nah, begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek, kenapa ya kok bisa berpihak? Ada apa ya? Kan dia sahabat kita, orang baik. Nah, begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab, begal nasab, saudara. Wah, dapat panggil lagi bendera. Nah, jadi begitu saya lihat, oh, pantes. Akhirnya saya sampaikan, saudara, ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Nah, karena kalau sudah tidak objektif, kalau orang sudah berpihak, tidak objektif. Nggak bisa, orang kalau mengundang di podcast, ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak. Jadi seperti itu alasan Habib Hanif Rabithah Alawiyah tidak datang ke podcast Bang Haji Rhoma Irama, tidak menghadiri undangan Bang Haji Rhoma Irama. Sudah diberikan instruksi, sudah diberikan himbauan dari Habib Rizik Syihab untuk tidak hadir, tidak datang, untuk tidak menerima undangan Bang Haji Rhoma Irama. Ini sesuai penjelasan dari Habib Rizik Syihab. Jadi Bang Haji Rhoma Irama ini, setelah saya lihat-lihat apa yang beliau sampaikan di YouTube, ya, terkait masalah polemik nasab para habaib ini, nasab Ba'alwi ini, beliau bukan ingin mengadu domba, beliau bukan ingin memecah belah, beliau bukan membenci habaib, bukan, tapi beliau, ya, itu ingin menjadi penengah untuk menyelesaikan persoalan ini, persoalan polemik nasab para habaib ini. Makanya diundang Kiai Iman, diundang Ketua Rabithah Alawiyah. Untuk apa? Untuk mencari kebenarannya. Kalau nanti sudah diundang Kiai Iman, dipertemukan dengan Ketua Rabithah Alawiyah yaitu Habib Taufik Assegaf, maka akan terlihat siapa nanti yang benar, siapa nanti yang salah. Karena di sini misi penyelamatan, di sini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Di sini saya bukan ingin mengadu domba, bukan ingin memecah belah, ya, bukan benci siapapun, tidak. Saya tidak membenci siapapun. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat, saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.